Devisa hasil ekspor sumber daya alam adalah setiap Indonesia melakukan ekspor barang seperti kopi, batu bara perikanan tangkap dan sawit, dibayar menggunakan dolar Amerika. Selama ini dana disimpan di luar negeri terutama Singapura. Dan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, total nilai ekspor Indonesia tahun 2024 mencapai 264,70 miliar dolar, atau sekitar 4.314,61 triliun rupiah menggunakan kurs 16.300 per dolar, di mana 80% atau sekitar 3.451 triliun rupiah diantaranya dari hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Angka ini jauh di atas APBN 2024 sebesar 2.802,29 triliun rupiah. Pada poin inilah Presiden Prabowo jeli melihat keadaan. Ia kemudian memerintahkan para eksportir sumber daya alam untuk memarkirkan dana yang didapat dari devisa hasil ekspor SDA ini ke dalam sistem keuangan dan perbankan Indonesia, melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025. Jika para pengusaha tak patuh, izin ekspor akan dibekukan sementara hingga eksportir mematuhi. Inilah kebijakan proteksionisme keuangan Prabowo yang bakal membuat perbankan Indonesia kebanjiran dolar, obat manjur penguat kurs rupiah, menurunkan harga barang impor sekaligus menghancurkan sistem keuangan kapitalistik Singapura yang selama ini menjadi lintah penyedot darah segar sistem ekonomi keuangan Indonesia. Bertemu lagi dengan dakwah digital Pondok Pesantren Anur Malangbong Garut dalam tema, Indonesia kebanjiran dolar, Singapura terancam bangkrut. Assalamualaikum. Keep making pro-Indonesia policies, Mr. Prabowo. Good news nih bagi teman-teman investor batu bara, sawit, hasil kebun, perikanan yang ada di Indonesia. Karena ternyata ramalan Benix itu jadi kenyataan. Yaitu apa? Terjadinya devisa hasil ekspor harus ditahan di dalam negeri. Bahkan lebih ekstrim dibandingkan ramalan gua. Ramalan gua itu kan cuma 6 bulan, 50%. Ternyata DHE, devisa hasil ekspor itu yang ditahan itu 100% wajib ditahan di dalam negeri. Periodenya 1 tahun. Gila nih, mantap banget nih guys. Kalau dulu banyak duit kita itu yang parkir di luar negeri, biasanya di Singapura. Nah, sekarang itu udah nggak boleh. Kenapa? Karena kalau lu teman-teman lihat ya, rupiah itu terus-menerus melemah, dolar terus-menerus menguat. 1 tahun yang lalu rupiah itu cuma 15.000 lu udah bisa dapet dolar, 15.600. Tapi sekarang lu butuh duit 16.000 lebih buat dapetin 1 dolar. Artinya rupiah terus melemah, dolar terus menguat. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, apa yang terjadi ya? Akan makin banyak pengusaha di Indonesia yang nyungsep. Karena lu tahu Indonesia hobinya impor. Namanya impor, belanjanya itu pakai dolar. Kalau dolar makin mahal, akibatnya barang-barang impor itu makin mahal. Tetapi masalahnya, apakah devisa hasil ekspor SDA yang mulai diberlakukan 1 Maret yang nilainya mendekati APBN 2025 itu bisa langsung digunakan untuk membiayai pembangunan, bayar utang ugal-ugalan warisan Jokowi yang membebani Presiden Prabowo, program makan siang gratis atau biaya pendidikan dan kesehatan? Jawabannya tentu saja tidak. Terlebih APBN 2025 yang baru saja diumumkan Menteri Sri Mulyani di tengah rumor hebat pengunduran dirinya dan Menko Hartarto akibat perbedaan pendapat dengan Menteri Bappenas, APBN 2025 tekor 31,2 triliun. Di saat bersamaan, terdapat 306,6 triliun hasil efisiensi dan realokasi anggaran. Tetapi bolong karena capaian setoran pajak anjlok sebesar 30% atau 187 triliun rupiah. Kendati defisit APBN sebesar 0,13% dari PDB masih dalam kerangka desain defisit 616,2 triliun. Fantastic. Dan Presiden Donald Trump dalam hal ini memang mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika atau Amerika defisit terhadap negara tersebut. Di sini yang di tengah ini adalah 20 negara yang mencatatkan surplus terhadap Amerika, artinya Amerika defisit terhadap negara ini. Indonesia ada di nomor 15. Kalau kita lihat Tiongkok, Meksiko, Kanada ini walaupun angkanya 73,7 ini lebih karena tidak hanya perdagangan tapi juga masalah imigrasi dan juga fentanyl, yaitu masuknya opioid yang telah mengancam kesehatan di Amerika Serikat. Nah, kita lihat
Jadi negara-negara yang punya surplus besar, makanya kita lihat Tiongkok sudah kena, Meksiko kena, Vietnam yang kemarin datang ke Indonesia, ini akan menjadi target yang cukup nyata. Untuk negara-negara European Union juga sudah dilakukan langkah-langkah untuk tarif, karena mereka sudah mengumumkan retaliasi dan kemudian akan terjadi back and forth. Jadi kita lihat Jerman, Irlandia, Kanada tadi ya, bahkan untuk Jepang dan Korea Selatan. Ini adalah yang harus kita sekarang teliti dan waspadai. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada semua negara surplus, Indonesia ada di dalam ranking 15. Dan ini akan berpotensi menciptakan tadi biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat. Rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas, dan sentimen market akan terus-menerus terayun-ayun volatile seperti yang terjadi pada minggu-minggu atau 1 bulan terakhir. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal. Menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Apa yang disampaikan Menteri Sri Mulyani ini berkenaan penerapan proteksionisme Amerika di bawah Trump 2.0, di mana semua negara yang mengalami surplus neraca perdagangannya akan kena imbas pengenaan tarif import AS, tidak terkecuali Indonesia, yang menempati surplus ranking 15 dunia pengekspor ke AS. Kendati proteksionisme AS belumlah berdampak langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia, sebab itu di atas kertas Indonesia tentu saja adalah negara yang menjanjikan. Namun di balik itu, para pekerja kehilangan penghasilan akibat PHK massal perusahaan besar seperti Sritex, Yamaha Music Production, Asia Sunken Indonesia, Parkland World Indonesia. Lalu ada KFC Restoran Cepat Saji, Danbi Indonesia, Hang A Indonesia, Asia Pacific Fiber, Adis Dimension dan Bitrate Semarang, yang keseluruhannya mencapai 77.000 tenaga kerja yang berakibat daya beli publik makin tersungkur, dan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor konsumsi yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kali ini adalah tentang debat gelap atau tidaknya Indonesia. Ini di-trigger oleh kaum muda. Tentu saja mereka sangat berkepentingan, bukan kita, mereka yang berkepentingan. Jadi kalau mereka katakan bahwa itu gelap, ya itu barangkali hal yang mereka rasakan. Jadi kalau kita cari siapa nih provokatornya, siapa orang-orang yang menggosok mereka, mungkin sia-sia juga barangkali. Tapi memang pantaslah para pejabat yang berada di atas melihatnya, kayaknya nggak begitu deh. Kenapa begitu? Kenapa saya bisa katakan begitu? Begini, menurut hemat saya, di atas kertas memang ekonomi kita tidak ada masalah. Di atas kertas itu, Anda boleh cek deh datanya. Di atas kertas itu dan Anda boleh tanyakan sama ekonom-ekonom kelas dunia, mau dari kampus-kampus terkenal sekalipun pasti jawabannya sama. Negara Anda tidak ada masalah, pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Walaupun mulai stagnan dan bergerak naik turun sekitar, ya turun sedikit 4,9, 4,8, 5,1 dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi salah satu yang oke di dunia. Inflasinya rendah. Kemudian yang ketiga, Indonesia telah tercatat sebagai negara penghasil tambang dan mineral yang terpenting di dunia. Urutannya di dunia itu nomor 1 sampai nomor 3 atau nomor 4 begitu. Dan itu adalah tambang yang nilainya lagi keren, lagi mahal bener di dunia. Yaitu misalnya nikel, emas, batu bara. Ya ditambah lagi yang lain-lain. Luar biasa sekali negeri ini. Dan harusnya negara kita kesejahteraannya sudah sama seperti Kanada, Australia, dan negara-negara kaya lainnya. Kecuali ini ada persoalan politik yang bikin kita ribet di negara kita atau masalah lain begitu ya. Tapi oke lah, ini fakta di atas kertas. Lalu kemudian kita lihat lagi pengangguran terbuka itu juga turun.
Kemudian boleh lagi Anda cek lagi data-data yang sedikit lebih mikro. Purchasing Managers Index atau PMI. Itu juga angkanya masih kelihatannya masih ada ekspansi. Nilai ekspor kalau orang barat lihat Indonesia, ekspor Anda masih kuat katanya begitu. Ini kan di atas kertas seperti itu. Tetapi mari kita teropong lebih dalam dan kita tanya pada anak-anak muda di mana mereka bisa bekerja. Hampir semua orang yang saya wawancarai, Gen Z mengatakan mereka mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan OMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A, diskon harga tiket pesawat, B, diskon tarif tol, C, program diskon belanja, D, program pariwisata mudik lebaran, E, stabilitas harga pangan. 5, paket stimulus ekonomi. A, diskon tarif listrik. B, PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C, PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida. D, subsidi pajak DTP motor listrik. E, PPH DTP sektor padat karya. 6, optimalisasi program makan bergizi gratis. 7, optimalisasi penyaluran KUR. Karena itu kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam untuk melakukan investasi di Indonesia dapat mendorong target nilai perdagangan RI Vietnam sebesar 294,7 triliun rupiah pada tahun 2025. Selain bisa jadi sebagai langkah kedua negara mengantisipasi proteksionisme AS. Vietnam telah menanamkan investasinya membangun pabrik listrik di Subang berikut pengoperasian taksi listrik dengan nilai investasi sebesar 4 triliun rupiah, sebuah angka permulaan yang menjanjikan, ditambah pabrikan iPhone yang berkomitmen investasi di Batam sebesar $1 miliar atau sekitar 16 triliun rupiah. Setidaknya dari investasi Vietnam mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.000 dan pabrikan iPhone sebanyak 2.000 orang. Yang pertama adalah mereka berinvestasi di mobil listrik. Mereka sudah membeli lahan di Subang seluas 120 hektar. Rencananya mereka ingin memproduksi kurang lebih 50.000 kendaraan per tahun. Dengan investasi itu mencapai 4 triliun rupiah. Kebijakan kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor SDA ini tidak berada di ruang hampa. Ia bersinggungan langsung dengan kemungkinan membengkaknya modal para eksportir, karena seluruh dananya wajib diparkir dalam sistem perbankan Indonesia. Apalagi Singapura memberikan bunga deposito dolar para eksportir Indonesia cukup tinggi yakni sebesar 4,12% hingga 4,48% tenor 6 bulan. Sedangkan bunga deposito perbankan Indonesia terbilang kecil. Namun melalui kebijakan baru ini, Bank di Indonesia akan memberikan bunga cukup kompetitif yakni sebesar 4,31 hingga 5,3% per tahun mulai 1 Januari 2025. Sehingga para eksportir tak akan kehilangan keuntungannya bahkan melebihi bunga Singapura dan secara otomatis Singapura akan kehilangan devisa sebesar 211,76 miliar dolar. Sementara itu PDB Singapura 501,4 miliar dolar. Tentu saja jika kebijakan DHI ini terus berlanjut, ditambah penghentian ekspor SDA Indonesia ke Singapura dijalankan, maka seperti pendapat Elon Musk, Singapura akan punah.
Investasi asing ini biasanya berupa pembangunan pabrik, pembelian saham perusahaan lokal, atau proyek infrastruktur. Artinya, ini bukan uang yang diberikan langsung ke pemerintah untuk membayar utang. Selain itu, kita harus berhati-hati agar investor asing tidak menguasai sektor-sektor strategis yang vital bagi kedaulatan ekonomi kita. Regulasi dan pengawasan yang ketat diperlukan agar investasi ini benar-benar membawa manfaat maksimal bagi negara dan rakyat. Tapi, apakah semua FDI berdampak positif? Tidak selalu. Kita harus jeli melihat sektor mana yang menerima investasi. Jika investasi banyak masuk ke sektor pertambangan tanpa nilai tambah, dampaknya terhadap perekonomian bisa minimal. Sebaliknya, jika investasi masuk ke sektor manufaktur atau teknologi yang memiliki efek berlipat, dampaknya bisa jauh lebih besar. Jadi, apakah angka 7.000 triliun rupiah ini bisa menyelesaikan semua masalah ekonomi kita? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Investasi asing memang bisa menjadi berkah jika dikelola dengan baik, tetapi bukan solusi instan untuk melunasi utang negara. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan investasi ini untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa regulasi yang tepat, investasi bisa lebih menguntungkan pihak asing daripada negara kita sendiri. Jadi, pemerintah dan masyarakat harus cerdas dalam mengelola dana yang masuk agar benar-benar memberikan dampak positif jangka panjang. Jamaah dakwah digital rahimakumullah, pada akhirnya semua gebrakan kebijakan Presiden Prabowo harus mendorong optimisme publik yang dapat menumbuhkan kepercayaan penuh kepada pemerintah. Capaian pembangunan ekonomi tentu akan dirasakan langsung rakyat ketika pejabat pada ring 1, 2 dan 3, terutama para pejabat pelaksana di lapangan paham betul dengan value yang digagas Presiden. Biasanya pada tingkat eksekusi aparat pemerintah gagap bahkan merusak rencana inti kehandalan tujuan mulia Presiden Prabowo. Pada bagian inilah sistem pengawasan menjadi inti kebijakan. Tradisi suap atas kekuasaan besar yang ada pada Danantara misalnya, berupa perizinan investasi negara satu atap yang dapat menjadi lokasi suap tingkat tinggi para politisi busuk, Prabowo wajib mengawasi secara langsung, dan jika terjadi gelagat perilaku buruk atau laporan masyarakat akan indikasi korup, Presiden harus langsung pecat pejabat terindikasi tanpa menunggu proses hukum, kemudian ditahan penegak hukum, dimiskinkan lalu dikirim ke Nusa Kambangan tanpa kompromi. Bahkan jika hal ini menyentuh keluarga dekat Presiden. See you soon. Assalamualaikum. Keep optimistic, bro.